Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Saudaraku yang berbahagia, pembahasan kali ini merupakan pembahasan terakhir kita mengenai lapar dan kenyang. Selamat mendengarkan dan ikut terus channel kami agar tidak ketinggalan nasihat-nasihat yang lainnya. Lapar, jalan menuju kesadaran diri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menganggap kenyang sebagai tujuan utama dari makan. Padahal, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan pandangan yang berbeda. Lapar justru memiliki manfaat yang lebih dalam bagi jiwa dan hati. Lapar bukan berarti menyiksa diri atau meninggalkan makan sama sekali, melainkan menjaga keseimbangan agar perut tidak penuh sehingga akal, hati, dan ruh tetap terjaga kesuciannya. Menurut Al-Ghazali, lapar adalah pintu menuju kesadaran diri. Saat seseorang merasakan lapar, ia mulai menyadari betapa lemah dirinya sebagai manusia. Tubuh yang biasanya kuat, tiba-tiba menjadi lemah hanya karena sedikit kekurangan makanan. Dari sini, lahirlah kesadaran bahwa manusia tidaklah memiliki kekuatan apa-apa kecuali atas izin Allah. Kesadaran seperti ini membuat hati menjadi lebih tunduk, rendah hati, dan tidak mudah sombong. Selain itu, lapar juga melatih kesabaran. Dalam keseharian, banyak orang sulit menahan diri dari makanan yang lezat. Nafsu perut sering kali menjadi sumber dari berbagai nafsu lain, keinginan untuk berlebihan, kemalasan dalam beribadah, bahkan munculnya rasa sombong. Dengan membiasakan lapar, manusia dilatih untuk bersabar dan menahan keinginannya. Inilah mengapa Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar adalah pendidikan jiwa. Tidak hanya itu, lapar juga menjadikan hati lebih jernih. Ketika perut terlalu kenyang, pikiran seringkali berat, mata mudah mengantuk, dan hati menjadi keras. Sebaliknya, lapar menjadikan pikiran lebih ringan, hati lebih mudah mengingat Allah, dan tubuh lebih siap untuk beribadah. Bahkan, para ulama menyebut bahwa lapar dapat membuka pintu hikmah, karena hati yang kosong dari keterikatan dunia lebih mudah menangkap cahaya kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan hal ini. Misalnya, ketika berpuasa, kita merasakan betapa ibadah menjadi lebih khusyuk, hati lebih mudah terharu saat mendengar bacaan Al-Quran, dan doa terasa lebih tulus. Semua itu muncul karena lapar telah menundukkan nafsu, sehingga ruh mendapat kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Dengan demikian, ini menegaskan bahwa lapar bukanlah kelemahan, tetapi justru kekuatan spiritual. Lapar mengingatkan manusia akan kelemahannya, melatih kesabaran, membersihkan hati, dan mendekatkan jiwa kepada Allah. Lapar menjadi perisai dari syahwat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa perut adalah gerbang utama syahwat. Ketika seseorang terlalu kenyang, pintu-pintu syahwat lain akan terbuka lebar. Dari perut yang penuh, lahir keinginan untuk bermalas-malasan, mencari kesenangan berlebihan, bahkan syahwat seksual yang tidak terkendali. Karena itu, lapar menjadi perisai yang menjaga diri dari keburukan syahwat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh nyata. Seorang yang terbiasa makan berlebihan biasanya sulit menahan diri dari tidur panjang, malas beraktivitas, dan pikirannya selalu mencari kenikmatan berikutnya. Sebaliknya, orang yang membiasakan lapar lebih mudah mengendalikan dirinya. Ia tidak cepat marah, tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Lapar juga menjadi sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ibarat kuda liar yang jika tidak dikendalikan akan menjerumuskan penunggangnya ke jurang. Dengan lapar, nafsu itu dilemahkan, sehingga lebih mudah diarahkan menuju kebaikan. Imam Al-Ghazali bahkan menyebut bahwa lapar adalah salah satu kunci untuk membuka pintu ibadah yang ikhlas, karena seseorang tidak lagi dikuasai oleh desakan hawa nafsu.
Selain itu, lapar juga menumbuhkan sifat qanaah merasa cukup. Ketika perut tidak selalu kenyang, seseorang belajar menghargai makanan yang sederhana, tidak selalu menuntut makanan lezat, dan tidak terikat dengan kemewahan. Dalam kondisi lapar, sepotong roti kering terasa sangat nikmat, bahkan seteguk air bisa membuat hati penuh syukur. Inilah salah satu manfaat besar lapar dalam membentuk akhlak yang mulia. Dengan begitu, lapar bukan sekadar menahan diri dari makanan, tetapi juga menjadi benteng pengaman dari berbagai syahwat yang bisa merusak hati. Lapar membuat manusia lebih sederhana, qanaah, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saudaraku yang berbahagia, lapar membuka pintu kelembutan hati. Salah satu manfaat terbesar dari lapar adalah melunakkan hati. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hati yang terlalu sering dipenuhi dengan kenyang akan menjadi keras, sulit tersentuh oleh nasihat, dan jauh dari rasa khusyuk. Sebaliknya, hati yang merasakan lapar menjadi lembut, mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, dan cepat luluh oleh nasihat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan perbedaan ini. Saat perut kenyang, kita cenderung malas mendengarkan ceramah atau membaca Al-Quran. Pikiran mudah melayang, hati menjadi berat, dan rasa semangat ibadah berkurang. Tetapi saat perut dalam keadaan ringan, hati lebih mudah merasakan getaran iman. Bacaan Al-Quran terasa indah, doa lebih khusyuk, dan nasihat lebih dalam maknanya. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa lapar membuat manusia lebih penuh belas kasih. Saat kita lapar, kita merasakan betapa sulitnya orang-orang miskin yang sehari-hari harus menahan perut kosong. Dari rasa lapar itulah lahir empati, kepedulian, dan keinginan untuk berbagi. Orang yang tidak pernah merasakan lapar cenderung sulit memahami penderitaan orang lain. Selain itu, lapar juga menjadikan hati lebih peka terhadap dosa. Orang yang kenyang berlebihan seringkali tidak merasa bersalah ketika berbuat salah, karena hatinya sudah tertutup oleh syahwat. Namun orang yang terbiasa lapar akan lebih cepat sadar jika ia keliru, karena hatinya lembut dan mudah menerima cahaya kebenaran. Dengan kata lain, lapar bukan hanya soal menahan perut, tetapi juga soal melatih hati agar lebih lembut, penuh kasih sayang, dan peka terhadap kebenaran. Inilah yang membuat lapar menjadi jalan yang mulia dalam mendidik jiwa. Lapar menjaga kesehatan tubuh. Selain manfaat spiritual, Imam Al-Ghazali juga menyinggung manfaat lapar dari sisi kesehatan jasmani. Menurut beliau, terlalu sering kenyang dapat menimbulkan banyak penyakit, sedangkan lapar dengan kadar yang wajar justru menyehatkan tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat kenyataan ini. Banyak penyakit modern seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah pencernaan berasal dari kebiasaan makan berlebihan. Sementara itu, orang yang menjaga pola makan dengan mengurangi porsi dan sesekali membiarkan tubuh merasa lapar biasanya lebih sehat, lebih ringan gerakannya, dan lebih segar pikirannya. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa perut yang penuh ibarat beban berat yang membuat tubuh sulit bergerak dan pikiran sulit bekerja jernih. Sebaliknya, lapar menjadikan tubuh lebih ringan, otak lebih tajam, dan anggota badan lebih siap untuk beraktivitas. Dengan lapar, tubuh bisa beristirahat dari kerja keras mencerna makanan, sehingga energi bisa dialihkan untuk aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Selain itu, lapar juga melatih tubuh untuk tahan terhadap kesulitan. Seseorang yang terbiasa lapar tidak mudah lemah ketika makanan sulit didapat. Ia tetap bisa bertahan, sabar, dan tidak panik. Berbeda dengan orang yang selalu kenyang, sedikit saja lapar, ia mudah marah, panik, atau bahkan sakit. Dengan demikian, lapar bukan sekadar latihan spiritual, tetapi juga latihan kesehatan. Ia menjaga tubuh tetap seimbang, pikiran tetap jernih, dan jiwa tetap sabar menghadapi keterbatasan.
Imam Al-Ghazali seolah ingin mengingatkan kita bahwa kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa berjalan beriringan, dan lapar adalah salah satu jalannya. Lapar menguatkan daya ingat dan kecerdasan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar juga bermanfaat untuk menajamkan akal dan memperkuat daya ingat. Perut yang terlalu kenyang membuat pikiran tumpul, hati berat, dan otak sulit mencerna ilmu. Sedangkan perut yang ringan menjadikan pikiran lebih jernih, mudah memahami pelajaran, dan cepat menghafal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakannya. Ketika makan terlalu banyak, tubuh terasa lemas dan mengantuk. Sulit untuk berpikir jernih, bahkan kadang sulit fokus ketika belajar atau bekerja. Namun saat perut tidak terlalu penuh, kita lebih mudah berkonsentrasi, otak terasa segar, dan ide-ide lebih cepat muncul. Imam Al-Ghazali bahkan menyebut bahwa lapar adalah sahabat para penuntut ilmu. Banyak ulama besar terdahulu yang membiasakan diri dengan lapar agar hafalan mereka kuat dan pikiran mereka tajam. Mereka sadar bahwa perut yang terlalu kenyang akan menjadi penghalang dalam menuntut ilmu dan menghalangi masuknya hikmah ke dalam hati. Selain itu, lapar juga membantu seseorang untuk lebih fokus kepada tujuan hidupnya. Orang yang tidak sibuk memuaskan perutnya akan lebih banyak waktu untuk merenung, membaca, belajar, dan beribadah. Lapar membuat seseorang terjaga dari kesibukan dunia yang sering kali mengalihkan perhatian dari hal-hal penting. Karena itulah lapar bukan hanya melatih kesabaran dan ibadah, tetapi juga mendidik akal agar tetap tajam. Ia menjadi sahabat bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, atau memperdalam pemahaman agama. Lapar membiasakan zuhud dan kesederhanaan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa lapar juga merupakan jalan menuju zuhud, yaitu sikap menjauhkan hati dari cinta berlebihan kepada dunia. Orang yang terlalu sering kenyang biasanya sulit mengendalikan keinginannya terhadap hal-hal duniawi. Sebaliknya, orang yang terbiasa lapar lebih mudah hidup sederhana, tidak rakus, dan tidak terikat pada kenikmatan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, lapar mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari makanan lezat atau kemewahan hidup. Kadang hanya dengan makanan sederhana, hati bisa merasa cukup. Dengan lapar, kita belajar bahwa tujuan hidup bukanlah memenuhi perut semata, melainkan mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Selain itu, lapar juga membuat seseorang tidak banyak menuntut. Orang yang selalu kenyang biasanya ingin makanan yang beragam, enak, dan mewah. Tetapi orang yang terbiasa lapar akan menghargai apapun yang ada di hadapannya. Sehingga ia lebih mudah bersyukur, lebih mudah qanaah, dan tidak terbebani dengan gaya hidup berlebihan. Al-Ghazali menekankan bahwa lapar adalah pembuka pintu zuhud, karena hati yang tidak sibuk memikirkan makanan akan lebih mudah fokus kepada Allah. Dengan lapar, manusia bisa menundukkan nafsunya, membatasi keinginannya, dan membiasakan diri hidup dengan sederhana. Inilah yang menjadi ciri para wali Allah, hidup sederhana, tapi hatinya kaya dengan iman. Dengan demikian, lapar bukan hanya mendidik fisik dan akal, tetapi juga membentuk gaya hidup yang bersih dari keserakahan. Ia menanamkan zuhud, kesederhanaan, dan rasa cukup yang membuat hati lebih tenang dalam menjalani hidup. Lapar membuka jalan menuju kedekatan dengan Allah. Puncak dari semua manfaat lapar adalah bahwa ia menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan, ketika perut kosong, nafsu menjadi lemah, hati menjadi lembut, pikiran jernih, dan ruh lebih mudah terhubung dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bukti nyatanya di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa, rasa lapar membuat hati lebih khusyuk dalam beribadah, doa terasa lebih tulus, dan rasa syukur lebih dalam. Inilah yang dimaksud Al-Ghazali, lapar bukan sekadar keadaan fisik, melainkan latihan spiritual yang mendekatkan manusia dengan Allah.
Lapar juga menjadi tanda kerendahan diri di hadapan Allah. Saat lapar, manusia sadar bahwa ia hanyalah makhluk lemah yang tidak bisa bertahan tanpa makanan. Kesadaran ini menumbuhkan sifat tawadu dan rasa butuh yang mendalam kepada Allah. Dari rasa butuh itu, doa menjadi lebih sungguh-sungguh, tangisan dalam sujud lebih tulus, dan ibadah lebih penuh makna. Selain itu, lapar menjadikan seseorang lebih mudah menerima cahaya iman. Perut yang ringan membuka jalan bagi hati untuk dipenuhi cahaya kebenaran, sementara perut yang penuh sering menutupinya. Karena itu, banyak ulama dan ahli ibadah terdahulu menjadikan lapar sebagai kunci untuk memperoleh kedekatan ruhani dengan Allah. Maka jelaslah, lapar bukanlah kelemahan atau penderitaan, melainkan anugerah besar jika dijalani dengan benar. Ia mendidik jiwa, menjaga tubuh, melembutkan hati, menajamkan akal, menumbuhkan semangat ibadah, menanamkan zuhud, dan akhirnya mengantarkan manusia kepada kedekatan dengan Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin seolah ingin mengingatkan kita, jangan takut lapar, karena lapar adalah guru kehidupan yang mendidik manusia menuju kebaikan. Dengan lapar, kita belajar sabar, syukur, kasih sayang, dan kesederhanaan. Dan dengan lapar pula, kita melangkah menuju Allah dengan hati yang lebih bersih dan jiwa yang lebih tenang. Semoga kita senantiasa mampu menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan agar kita mampu dan kuat dalam ibadah dan taat kepada Allah. Amin.